Selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu. Adik-adik tadi sudah beribadah bersama papa dan mama ya, juga mungkin dengan anggota keluarga lainnya. Nah, hari ini kita akan mendengar kisah perjalanan satu tokoh yang akan kita bahas bersama sampai dengan nanti akhir bulan Agustus. Wah, tokoh siapa ya? Kemarin kita sudah bicara tentang Bapak Abraham. Bulan Agustus ini kita akan bicara tentang satu tokoh yaitu Bapak Musa. Kita akan belajar dari kehidupannya Bapak Musa. Hari ini adik-adik akan mendengarkan cerita tentang kelahiran Bapak Musa. Bapak Musa yang seorang Ibrani, ia lahir di Mesir dan waktu itu banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga Bapak Musa. Kita ikuti ceritanya ya. Kitab Keluaran. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Isakar, Zebulon, dan Benyamin. Dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir, yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini." Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota terbekalan, yakni Pitom dan Baamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, "Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup." Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian?
membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, Tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri? Sahut putri Firaun kepadanya. Baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, Bawalah bayi ini, dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, Karena aku telah menariknya dari air. Nah, adik-adik, sudah mendengar cerita tentang kelahiran Bapak Musa ya? Nanti kita ikuti terus ceritanya setiap minggunya sampai dengan akhir bulan Agustus. Kali dia akan menjelaskan mengenai amplop yang adik-adik dapat. Nah, sudah dapat semua ya? Kalau yang belum dapat ditunggu ya, pasti sedang dalam perjalanan ke rumah adik-adik semua. Nah, di dalam amplop ini apa saja sih isinya? Kok banyak sepertinya ya? Nah, adik-adik mendapat 1 buku seperti ini. Ya, kertas buffalo yang sudah dijadikan buku. Adik-adik, kenapa ada buku ini? Ini namanya nanti adik-adik membuat scrapbook. Scrapbook itu apa sih, Kak? Nah, adik-adik bisa browsing nanti. Seperti apa ya scrapbook? Adik-adik bisa menghias setiap lembar demi lembar dari buku ini. Adik-adik juga dapat kertas origami. Ya, ada yang berwarna, ada yang bermotif seperti ini. Nah, lalu dapat kertas kokoro. Oke. Nah, selain itu ada gambar-gambarnya. Nah, ini gambar di minggu pertama. Coba adik-adik perhatikan ya. Ada clue-nya ya, ada tanda dari setiap gambar ini. Makanya adik-adik harus dengar ceritanya supaya adik-adik tahu. Nah, ini minggu pertama. Lalu ini minggu kedua. Apa ya nanti ceritanya? Ini di minggu ketiga. Lalu ini yang terakhir, minggu keempat.
adik-adik bisa gunting setiap gambar. Kalau yang belum bisa menggunting, minta tolong papa atau mama ya, atau kakak. Gunting setiap gambarnya, nah lalu adik-adik tempel deh di buku scrapbooknya. Lalu dihias setiap minggunya. Oke, nah ini juga ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya juga adik-adik gunting setiap minggunya. Ya, setiap minggunya adik-adik gunting, lalu adik-adik tempelkan di buku scrapbooknya. Nah, ini juga untuk menghias nih ya, kertas kokuronya. Adik-adik bisa menghias yang cantik, yang lucu, yang bagus semuanya. Nanti di akhir bulan Agustus adik-adik tunjukkan sama kakak-kakaknya. Nanti kita nilai bersama-sama ya, yang paling bagus, yang paling rapi. Nah, itu nanti dapat sesuatu juga loh dari kakak-kakak sekolah minggunya. Jadi adik-adik semangat ya. Mengerjakannya kapan nih Kak? Kan sekarang udah mulai sekolah, udah banyak tugas-tugas. Mengerjakannya bisa di hari Sabtu atau di hari Minggunya ya, bersama dengan keluarga. Nah, untuk anak-anak yang kelas besar, kelas B dan kelas BC, dan juga adik-adik yang sudah mulai naik remaja nih, yang baru naik kelas 1 SMP, adik-adik dapat tambahan aktivitas. Nih, berupa poster. Wah, lihat ya, poster Bapak Musa. Lalu ada lingkaran-lingkaran setiap minggunya, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu ada gambar yang kalian juga bisa gunting, bisa warnai. Ya. Nah, di setiap terbalik kali, dia salah. Nah, ini gambarnya ya. Nah, seperti ini. Digunting, ditempel di lingkaran-lingkaran itu. Lalu, nah, kalau kalian sudah besar, kalian tuliskan di sebelahnya apa yang kalian dapat dari pelajaran minggu tersebut. Misalnya seperti tadi, kelahiran Bapak Musa. Apa ya yang saya dapat dari cerita tentang kelahirannya Bapak Musa? Adik-adik tuliskan ya di samping lingkaran-lingkaran ini. Oke? Good. Nah, untuk adik-adik yang kelas balita bisa minta papa mama nih mencari kata di dalam lembaran ini. Oke? Ya, pasti adik-adik bisa. Tetap semangat ya, dan tetap sehat selalu. Jangan lupa, kalau keluar rumah adik-adik harus apa? Pakai masker ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, sampai ketemu minggu depan bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.